Bagaimana sebuah imperium maritim terbesar di dunia kuno bisa runtuh? Bukan karena musuh yang lebih kuat, tapi karena ia melupakan jati dirinya. Inilah kisah Perang Punik, sebuah pelajaran abadi tentang takdir sebuah bangsa. Di abad ketiga sebelum Masehi, Mediterania terbagi antara dua raksasa. Di utara, Republik Roma, sebuah kekuatan darat yang tak tertandingi dengan legiun-legiunnya yang disiplin. Di selatan, Kartago, sang penguasa lautan, berasal dari bangsa Fenisia, pelaut ulung. Kartago membangun kekayaannya dari perdagangan dan mengandalkan angkatan laut terkuat di dunia saat itu. Perang meletus pada 264 sebelum Masehi di Sisilia. Awalnya, Roma tak berdaya di laut. Legiun mereka perkasa, tapi tak bisa menyeberang untuk menyerang jantung musuh. Disinilah titik balik sejarah terjadi. Sadar tak bisa menang hanya di darat, Roma melakukan hal yang tak terbayangkan. Mereka membangun armada dari nol. Mereka meniru kapal Kartago yang karam dan dalam waktu singkat, sang serigala daratan belajar menguasai ombak. Ironisnya, saat Roma bertransformasi menjadi kekuatan maritim, Kartago justru melakukan hal sebaliknya. Dipimpin Jenderal brilian Hannibal, mereka mempertaruhkan segalanya pada perang darat di tanah Italia. Mereka mengerahkan kekuatan kontinental yang masif, namun melupakan jiwa mereka, lautan. Armada mereka yang dulu legendaris, kini terabaikan. Roma, yang kini menguasai laut, dengan mudah memutus jalur pasokan dan bala bantuan untuk Hannibal. Hannibal memenangkan banyak pertempuran, tapi ia kalah dalam perang logistik. Ia terisolasi di tanah musuh karena bangsanya sendiri telah menyerahkan lautan. Roma memiliki seorang Scipio muda yang sadar akan pentingnya kekuatan armada untuk menyerbu Kartago melalui Laut Mediterania, langsung menyerbu ke Kartagi dan menghancurkannya. Kisah jatuhnya Kartago bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah cermin dan pelajaran abadi, terutama bagi bangsa Indonesia. Kita terlahir dari rahim samudra, dengan takdir sebagai bangsa maritim. Sejarah nenek moyang kita adalah sejarah pelaut ulung yang mengarungi Nusantara. Mengingkari jati diri sebagai negara maritim dan terlalu fokus pada daratan adalah langkah awal menuju kerapuhan. Laut adalah halaman depan kita, bukan halaman belakang. Laut adalah sumber kemakmuran, sekaligus benteng pertahanan. Menguasai lautan berarti menguasai nasib kita sendiri. Seperti Roma yang merebut takdirnya dengan turun ke laut, Indonesia harus merangkul kembali takdir maritimnya untuk berjaya. Karena di laut, kita jaya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman untuk mendukung konten sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.